Sekolah alam itu waktu itu mimpinya cuma satu, memberikan yang terbaik kepada anak-anak negeri ini, kualitas pendidikan yang tiada tara. Pasti dapat. Sekolah internasional itu fokus ke bahasa Inggris, dapat bahasa Inggris. Sekolah akademik fokus ke akademik, dapat akademik. Dan jangan pernah berhenti untuk meyakinkan itu, karena someday anak-anak kita itu menjadi pemimpin di dunia dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, hari ini abang sebetulnya mau mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan konsep rahmatan lil alam itu sampai level yang lebih luas. Tidak hanya komunitas kita saja yang mendapat kebaikan, tapi orang di seluruh dunia. Diawali dari Indonesia. Apa saja sih yang rahmatan alam ini? Contoh yang paling sederhana tadi pagi sudah kita lakukan. Kita mengumpul. Kalau kakak saya sih ketawa-tawa aja. Asik kan yang asik. Dapat makanannya enak terus. Karena kita tahanan politik. Jadi dari dukungan keluarga itulah saya berpikir ke depan saya mau ngapain. Di luar main aja. Waktu itu saya didakwa 17 tahun penjara dalam pasal. Saya berpikir saya keluar umur berapa ya? Waktu itu umur 21. Oh, berarti saya umur 40 baru bisa mengabdi sama masyarakat. Tapi karena Allah berkehendak saya hanya 7 bulan di penjara, saya dikeluarkan. Nah, waktu di penjara itulah saya berdoa sama Allah itu, kalau saya dibebaskan saya akan mengabdikan diri saya buat negeri ini. Itu pilihan yang sulit tapi juga terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena saya nggak mungkin diterima kerja di mana-mana. Karena saya musuh dari Soeharto. Orang tua saya berinisiatif, udah kamu ke luar negeri aja sekolah gitu. Saya nggak mau karena saya memang nggak suka sekolah gitu. Karena sejak TK sampai gede saya disetrap aja tiap hari. Sampai kuliah juga disetrap sama Pak Harto. Jadi buat saya waktu itu sekolah tuh kayak neraka, kayak sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, waktu itu saya cuma punya cita-cita setiap anak, siapapun, anak saya, anak kakak saya, anak teman saya, tidak boleh merasakan apa yang Ledo rasakan sejak kecil. Jadi dia harus sekolah dengan bahagia. Nah, kemarin Unilola ngasih saya buku tentang nenek yang perkasa dari Jepang. Judulnya saya lupa. Dari Hiroshima, gitu, sejak bom Hiroshima mereka sangat miskin. Jadi kalau makan itu bisa sehari cuma setengah kali. Terus ada seorang anak yang membuat buku itu cucunya. Nah, cucunya itu diajarkan oleh dia bagaimana hidup sekeras. Jadi tiap hari happy, nggak ada makanan happy, nggak ada ini happy. Tapi kalau kita baca buku itu, subhanallah, itu benar-benar seperti sekolah alam. Sekolah alam mau seperti apapun, mau nggak bisa matematik, mau nggak bisa fisika, tapi yang penting happy. Dengan happy itulah kita bisa menjadi orang terbaik di muka bumi. Nah, itu yang menjadi filosofi sekolah alam. Waktu itu kan saya nggak ngerti pendidikan. Saya tanya sama Unilola, kalau Unilola itu waktu itu sudah 16 tahun
mengajar di berbagai sekolah internasional. Nah, saya tanya sama ini saya mau bikin sekolah yang kayak gini. Oh, oke, bagus. Saya juga udah pusing nih sekolah-sekolah internasional gitu kan. Makin lama makin menyulitkan semua orang untuk berkembang sesuai potensinya. Terus saya berdua terus berdiskusi, itulah lahir sekolah alam. Nah, sekolah alam itu waktu itu mimpinya cuma satu, memberikan yang terbaik kepada anak-anak negeri ini, kualitas pendidikan yang tiada tara. Jadi bukan sekedar biasa tapi tiada tara. Dan kami cuma satu punya keyakinan, sekolah yang tiada tara itu hanya sekolah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah kami mengambil filosofi dasar dari Al-Quran dan hadis. Kebanggaan saya terakhir itu pada saat seorang Australia membuat green school di Bali. Itu tahun 2005. Artinya apa? Gagasan kita semua, gagasan teman-teman itu mendapat pengakuan dunia. Dan orang meniru itu untuk menjadi sama seperti kita, menjadi yang terbaik di dunia. Jadi teman-teman di sini bukan orang sembarangan. Saya bisa pastikan kepada semua orang di luar itu bahwa teman-teman ini adalah orang-orang pilihan. Kalau bahasanya ITB itu putra putri terbaik di Republik yang berjuang ya, dengan masing-masing kemampuannya. Ada yang ahli outbound, ada yang ahli musik, ada yang ahli agama, ada yang ahli leadership, semua. Dan kalian menghasilkan sebuah peradaban baru. Kita bukan sekedar bikin sekolah, tapi kita bikin peradaban. Kalau kita mau jujur, lulusan-lulusan sekolah alam itu yang sudah ada di perguruan tinggi di masyarakat, abang tuh kalau diperbolehkan ada yang kotor, kita diem aja, berarti hati kita nggak bersih, pikiran kita nggak bersih. Makanya tadi saya titipkan sama Do nanti operasi mulutnya jangan di akhir, itu udah biasa. Ya, anak TK juga begitu. Coba kita mulai dari awal, kita bersih semuanya. Jadi mata kita nyaman, hati kita senang, ya. Semua orang yang melihat pasti bahagia. Jadi kita membuat amal, hanya cara mau mengucapkan. Dari awal kita sekarang bersih, kita pertahankan sampai pulang, sampai rumah tetap bersih. Kalau di sekitar sekolah kita kotor, ya berarti hati pikiran kita belum bersih. Kalau hati pikiran kita bersih, kita nggak mau dong kelihatan jelek-jelek. Kita lakukan dengan tindakan. Just do it. Ya. Negara-negara yang berkembang maju, 80% dari transfer ilmu kepada anak didiknya, 85% dengan active learning. Ya. Jadi nggak kayak buku PPKN, kebersihan dari sebagian dari iman, lalu buanglah sama temannya. Tetapi di kelasnya belajar begituan, bikin LK, di situ tong sampahnya di sebelahnya. Ya. Jadi bersih hati, bersih pikiran, insya Allah bersih tercermin pada tindakan. Kemudian seperti juga kita wudhu, bersihin mulut, jadi mulut kita ngomong bersih aja. Itu diingetin terus, ya 5 kali sehari. Bersihin telinga, dengarnya bagus-bagus aja. Ya. Lalu apalagi itu, tangan, kerjakan yang bersih saja dan selanjutnya. Ya. Jadi wudhu bukan sekedar bersih-bersih gitu, tapi ada satu pesan kalau menurut hemat saya, bersihlah semuanya. Jadi kalau kebanyakan nonton TV yang Nazarudin segala macam, gak usah bersusah deh ya. Itu kalau menurut Mas Harohimoto, gelombang kotornya tuh kena kita kan di air ya, jadi akhirnya kita berat sendiri. Kayak gitu udah kita yang nyata-nyata aja kita lakukan. Jadi kalau di rumah saya itu semua apa-apa terdaur ulang. Kalau masuk satu baju, keluar satu baju lagi keluar. Itu bisa taruh di EcoShop ya, di sekolah. SOU juga ada EcoShop. Mungkin nanti teman-teman yang belum ada EcoShop masih bisa lihat prosesnya ada di sekolah SOU, di CKS atau di beberapa sekolah yang lain itu sudah buat.
Terus kemudian sampah dipilah-pilah, ya, sesuai dengan ini plastik atau apa. Nah nanti kalau pas kantong-kantong kresek ya, apalagi kayak ibu belanja, itu saya pernah menghitung sekitar 85 kantong kresek 1 bulan saya kumpulin. Mau yang kecil, mau yang besar ya, habis dari Gramedia, habis dari tukang ikan itu 85 kantong kresek, dan itu 200 tahun belum tentu musnah. Lain kalau kantong-kantong itu ada di daratan Eropa, karena mereka sudah membuat kantongnya dari jagung. Kalaupun kantongnya terbuang, dia akan menyatu dengan alam, langsung jadi pupuk. Kalau kita enggak, ya, merusak lingkungan. Jadi itu saya kasih lagi ke tukang sayur. Nah yang kaleng-kaleng itu saya bawa ke sekolahan, plastik saya bawa ke sekolahan supaya nanti bisa dijual di sekolahan untuk beli karbol, beli sapu dan sebagainya. Saya pikir sebagian besar sekolah alam sudah memilah sampahnya, ya. Nah, dibuatlah budaya tidak hanya di sekolahan, untuk TKB yang logikanya sudah mulai berkembang, itu dibuatkan di rumahnya, sudah bikin foto di porting bahwa dia melakukan pemilahan sampah di rumahnya, lalu sampah keringnya itu masuk ke sekolahannya. Itu semuanya seperti itu. Kemudian buka ventilasi yang besar, masukin cahaya. Jadi kalau ke rumah saya itu jendelanya kita dari kaca. Jadi saya tidak dari kaca, kecuali yang di depan. Nah sebagian besar dari kaca. Jadi kita nggak harus pakai banyak emisi listrik. Nah seperti Abang Lendo katakan tadi, bahwa saya nggak mau anak-anak tidak happy seperti saya, maupun anak saya, maupun anak-anak saudara saya, atau siapa saja yang diharapkan belajar menjadi bahagia seperti cerita miskin ceria itu. Alhamdulillah anak saya terinspirasi dari konsep omnya, dimana waktu dia S1 ambil papernya dari SOU, lalu dari sekolah alam Bogor ya waktu itu, kemudian hasilnya adalah outstanding. Jadi dari satu university, dari beberapa jurusan, paper yang paling bagus dikeluarkan untuk tahun itu datangnya dari riset sekolah alam Bogor, SOU dan sebagainya. Nah, mulai dari situ ya, bahwa dunia telah melihat anak saya, bukan saya GR. Lalu penawaran datang bertubi-tubi untuk dia dapat S2 secara beasiswa ya, S1 juga beasiswa, S2-nya juga beasiswa. Sampai tarik-tarikan antara Jerman sama Jepang. Tapi karena omnya idola Jerman, aku mau coba Jerman Bu. Walaupun katanya orang Jerman keras. Lalu dia pergilah ke Jerman. Selesailah dia S2-nya. Selesai S2, Jerman tarik-tarikan lagi sama Jepang. Ya. Tapi karena environment sosialnya lebih cocok Jepang untuk perempuan ya, tidak terlalu keras, dia balik lagi ke Jepang. Kemudian sekarang dia sedang ambil riset di Manila. Nah, kalau di sana di Waseda University itu kalau S3 harus membuat 3 paper, ya harus membuat 3 paper dengan produknya. Nah itu harus di promote ya, disiarkan ke 10 university di dunia, terserah dia mau teriak-teriak gimana. Aku bikin paper ini. Nanti misalnya datang ke ITB, terus dia mau kasih tahu paper satunya mau bikin ini. Nanti ITB itu boleh datang dari beberapa university di Indonesia atau di Manila, mau ikutan boleh. Lalu nanti di situ boleh didebat, boleh apa. Nanti kalau betul-betul akhirnya ada support, ya, kemudian itu nanti baru dia bikin projectnya dengan unlimited budget. Ya. Jadi apa yang dikonsepkan sama Lendo, ya, sekarang sudah menjadi satu hal yang untuk ke depan ya. Jadi waktu anak saya S2 itu dia udah kemana-mana mempromotkan green energy. Jepang sih